Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjukkan ya, siang hari ini akan dipresentasikan oleh Mas Felix tentang toko sepatu ya. Nanti bisa Pelan-pelan. dijelaskan ya, Siap. jangan perkenalkan diri terlebih dahulu ya, jelaskan aplikasi apa yang kamu buat ya. Moga waktu yang tepat langsung dari saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya memulai, saya ingin memulai dengan sebuah cerita keresahan. Keresahan ini juga mungkin dialami oleh teman-teman PKL maupun karyawan. Jadi, beberapa waktu yang lalu, saya melihat postingan di salah satu toko olahraga di Purwokerto. Postingan tersebut merupakan promosi dari sepatu running. Dan di detik itu juga, saya ingin membeli sepatu tersebut. Tetapi, toko olahraga tersebut itu belum ada website maupun sistem pembelian yang efisien. Jadi, saya harus memesannya lewat WhatsApp. Apa yang terjadi? Menurut saya itu merupakan sistem yang sangat tidak efisien. Saya harus menunggu balasan dari admin yang slow respon. Saya tidak bisa melihat detail produk dan yang paling penting, saya tidak bisa melihat bahwa stok yang saya inginkan, size yang saya inginkan itu masih ada tersedia atau tidak. Dan yang paling mengecewakan, ketika admin membalas pesanan dari saya, ternyata size yang saya inginkan itu tidak tersedia. Dan dari situ yang memicu ide saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Felix Primarawan dari SMK Negeri 1 Purwokerto, jurusan pengembangan perangkat lunak dan gym. Bergerak dari keresahan tersebut, saya memutuskan untuk membuat solusi digital dan juga dijadikan menjadi tugas akhir PKL saya di CV Prabu Bimantek. Dan solusi tersebut merupakan bernama Galaxy Sport Store yang merupakan platform e-commerce perlengkapan olahraga yang tidak hanya dibuat untuk kenyamanan pembeli, tetapi juga memiliki struktur dan manajemen toko yang sangat efisien. Untuk memastikan sistem itu aman, saya menggunakan beberapa teknologi, yaitu ada Laravel dan MySQL untuk backend, dan Livewire dan Tailwind CSS untuk frontend. Selanjutnya ada Filament PHP, ini untuk halaman admin, stock, dan owner. Yang terakhir ada yang paling penting yaitu Mitrans Payment Gateway yang saya gunakan. Dengan teknologi tersebut, saya juga membangun sistem arsitektur multi role. Jadi ada 5 role, ada buyer yang berfungsi untuk melihat dan check out produk, terus ada stock, ini untuk inventaris gudang, selanjutnya ada admin, admin berfungsi untuk mengkonfirmasi jika ada buyer yang memesan produk maupun pengajuan return. Selanjutnya ada owner, owner ini berfungsi sebagai super admin, dan ada satu fitur yang paling utama yaitu rekapan penjualan dan rekapan transaksi. Yang terakhir ada kurir. Kurir ini berfungsi untuk mengganti status pesanan yang awalnya di on delivery menjadi completed dengan mengirimkan bukti pembayaran. Tanpa berlama-lama, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana buyer membeli pesanan dan membeli produk di website saya. Di halaman awal website ada judul, ada fitur search. Ini juga saya menggunakan Liveware, jadi tidak harus merefresh halaman untuk menampilkan hasil. Contohnya seperti ini. Nanti akan langsung muncul di bawahnya dan bisa diklik. Ada navbar card untuk keranjang, ada my orders untuk riwayat pemesanan. Scroll ke bawah ada deskripsi singkat tentang perusahaan. Di bawah lagi ada sub by kategori. Ini merupakan ketika diklik ada filter yang memfilter sesuai dengan kategorinya. Ada football, running, basketball, dan futsal. Di bawah lagi ada new arrivals. Ini diambil dari database dengan produk yang paling baru ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke salah satu kategori. Di atas ada navigasi juga untuk mengganti ke kategori yang lain. Terus di bawah ada filter, ada football shoes, jersey, dan di sini juga saya menggunakan Liveware. Ketika diklik, nanti akan diarahkan ke bawah dan sesuai dengan filter yang ada di atas.
Dan saya juga menambahkan sistem satu produk bisa tampil di berbagai kategori. Contohnya ini ada di football aksesoris, ada Nike Gymshark Academy, dan ini juga tampil di running aksesoris, ada Gymshark Academy. Kita lanjut ke transaksi. Ini merupakan halaman detail produk, jadi kita bisa melihat eh, detail yang bisa dilihat dari foto-foto lain seperti ini. Ada hovernya juga, terus ada keterangan kategori yang lain yang bisa dimunculkan di produk tersebut. Terus ada select size, ada deskripsinya juga. Terus ini ada fitur you might also like, ini diambil dari kategori yang sama. Terus ada add to cart. Berhubung saya tadi sudah menambahkan salah satu produk di keranjang, jadi di sini sudah muncul satu, yaitu Jordan Tempo Maestro. Saya juga ada fitur yaitu selective checkout. Jadi ada produk yang mungkin hanya satu yang ingin dibeli oleh si pembeli. Jadi bisa diselect salah satunya. Lalu lanjut ke checkout selected. Di sini ada tampilan checkout yang terdiri dari shipping info atau alamat yang akan dikirim. Lalu ada order summary. Nah, di sini ada tombol confirm order. Dan di sini ketika pembeli mengeklik confirm order, maka stok yang dipilih yaitu yang one akan terbooking. Jadi tidak ada lagi berebutan dengan pembeli lain. Tapi di sini juga saya memiliki sistem untuk backup ketika si pembeli sudah confirm order tapi tidak melakukan pembayaran selama 1 hari, maka stok tersebut akan kembali ke database. Di sini ada halaman untuk pay now, dan default statusnya setelah confirm order itu pending. Kita bisa melakukan pembayaran. Nanti akan langsung muncul pop up dari Mitrans. Di sini juga bisa melakukan pembayaran dengan kris, e-wallet maupun kredit. Di sini saya memilih menggunakan BCA. Masuk ke halaman virtual account-nya. Pay, lalu cek status menjadi paid. Ini juga otomatis jadi paid. Lalu masuk ke halaman admin untuk mengkonfirmasi pesanan. Di halaman admin, di sini juga ada salah satu fitur yang sangat membantu untuk admin. Ketika ada salah satu pembeli yang membeli, nanti akan ada salah satu notifikasi yang masuk seperti ini. Jangan diklik untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut. Diarahkan ke halaman manajemen pesanan. Di sini bisa mengedit atau memilih statusnya. Bisa di save, nanti di bawahnya akan muncul dua form, dua inputan. Yang nomor sini otomatis dari sistem, dan yang tugaskan ke kurir internal ini dibuat dari sistem. Kalau misal ada pembeli yang alamatnya sama dengan kurir, maka akan muncul bintang di atas yang merupakan sama dengan alamat pembeli juga. Yang dipilih, nanti save changes. Maka pesanan yang awalnya paid akan menjadi on delivery. Dan juga di sini ada fitur untuk print untuk mempermudah dalam perpaketan. Kita lanjut ke halaman kurir untuk mengirimkan bukti bahwa pesanan tersebut sudah diterima oleh pembeli. Ini untuk halaman kurir. Tinggal di refresh, dia akan muncul di paling atas. Dan ini juga bisa diakses melalui HP karena saya sudah menghosting website saya. Dan ketika diakses melalui HP, untuk yang choose file ini, nanti ketika diklik langsung otomatis masuk ke kamera HP. Untuk contoh aja.
Dan si kurir juga harus menambahkan keterangan bahwa pesanan tersebut sudah diterima oleh pemesan. Tinggal upload dan selesai. Oh, maaf, ini saya ada salah menginputkan email, menginputkan gambar. Jadi saya coba melakukan lewat handphone. Ini untuk panggilannya. Ketika sudah masuk, nanti ada langsung masuk ke kamera. Tinggal foto, tinggal OK, dan masuk. Dimasukkan ke catatan penerima. Ini karena sudah masuk ke pengiriman resi berhasil diselesaikan. Nanti halaman yang ada di buyer langsung otomatis keganti menjadi completed. Dan juga ada proof of delivery. Ini bukti yang tadi difoto oleh admin, oleh kurir. Dan ketika pesanan yang diterima itu dalam keadaan cacat atau ada kesalahan, maka di sini ada fitur untuk ajukan retur. Ini batas waktunya hanya 3 hari. Bisa milih salah satu produknya dan bisa milih piecesnya ketika ada mungkin hanya satu produk yang cacat, nanti bisa pilih piecesnya. Ini bisa dimasukkan alasan returnya. Dan bisa mengirimkan bukti fotonya maupun video. Submit pengajuan. Dan di halaman admin nanti juga ada notifikasi yang masuk dari pembeli dalam pengajuan return. Langsung masuk notifikasinya dan bisa lihat retur untuk mengkonfirmasi bahwa apakah pengajuan tersebut itu valid atau tidak. Di sini ada order ID, ada nama pembeli, keterangannya, dan di sini juga ada bukti fotonya yang tadi diinputkan lewat pembeli. Di sini ada status konfirmasi, bisa approve ataupun bisa reject. Kalau misal approve, nanti produk yang rusak ini dimasukkan ke barang rusak atau defect. Dan juga sistem langsung otomatis membuat satu pesanan dengan harga 0 untuk mengganti pesanan yang rusak. Save changes. Kita bisa refresh untuk melihat apakah status returnya itu approve atau tidak. Ini langsung approve. Dan di halaman my orders langsung ada satu pesanan dengan harga 0 tetapi dengan produk yang sama. Dan ini juga langsung otomatis masuk ke halaman kurir. Ini saya coba masukkan bukti fotonya. Ini selesaikan upload. Nanti di halaman Galaxy Store, di halaman My Orders, juga langsung otomatis ganti menjadi completed dan juga ada proof of delivery-nya juga. Dan di sini ada salah satu keterangan, yaitu ketika pesanan yang dikirim itu merupakan retur, maka ada keterangan pesanan pengganti. Dan ini tidak bisa melakukan retur ulang. Itu merupakan sistem transaksi yang saya buat. Selanjutnya saya akan menerangkan terkait latar belakang. Nah, saya terkait layar belakang. Jadi ada owner, ada admin, ada stock. Saya akan mulai dari admin. Di dashboard ada widget yang memberi keterangan order pending, dikirim, pesanan sukses, siap dikirim, dan total expired. Di sini juga ada filter untuk memudahkan si admin. Dan di sini juga saya menggunakan filter kalender. Nanti langsung otomatis terfilter.
Terus ada banner. Banner ini untuk mengatur tampilan awal di halaman website, di halaman buyer. Yang ini bisa diatur melalui admin. Terus bisa add new banner, edit dan delete. Lalu ada menu check stock. Ini berfungsi untuk memonitoring jika ada stok yang kritis maupun menipis. Tetapi di sini si admin tidak bisa merestock produk karena tugas yang merestock itu di roll stock nanti. Ada order masuk, ini sudah saya jelaskan. Lalu ada order returns, ini juga saya sudah jelaskan. Yang tadi ada barang rusak atau defect, yang tadi diambil dari status proof pengajuan retur dari admin. Bisa dilihat keterangannya juga. Lalu masuk ke roll stock. Di stok ini di dashboard ada widgetnya juga. Ada total produk, ada total kritis, total menipis, produk baru. Terus di sini ada kategori produk. Ini yang halaman untuk menambahkan produk baru. Ketika ada barang masuk ke gudang, maka bisa ditambahkan melalui kategori produk. Di sini ada 4 kategori besar. Ketika diklik, nanti muncul subkategori. Ada football shoes sampai aksesoris. Ketika kita ingin menambahkan produk di football shoes, maka tinggal klik tambah produk dan mengisi form yang ada di sini. Ada nama produk, ada slug URL. Ini nanti diisi otomatis ketika nama produk sudah terisi. Contohnya seperti ini. Terus ada deskripsi, ada harga dasar, ada kategori tambahan. Ini untuk produk yang bisa dilihat di berbagai kategori. Contohnya tas yang saya jelaskan di awal tadi. Terus ada varian produk. Ini untuk variannya. Contoh ada ukuran 42, ada 43, seperti itu. Terus ada kode SKU, ada stok awal, ada berat gram. Di sini juga bisa tambahkan varian lain untuk menambahkan size-size yang lain. Terus ada galeri foto, bisa upload foto lain juga untuk menambahkan detail yang lengkap. Selanjutnya ada check stock. Di sini ada beberapa data yang diambil dari database, tetapi langsung difilter kalau misal ada produk yang stoknya 0 dan yang paling kecil. Di sini bisa update stok. Terus yang terakhir ada barang rusak. Ini kurang lebih sama saya kayak yang di admin. Yang terakhir ada role owner. Role owner ini sebenarnya super admin. Jadi di sini bisa kita menambahkan user-user yang lain. Contohnya stock admin, kurir. Tetapi kita tidak bisa menambahkan role buyer. Dari dashboard ada rekapan penjualan. Ada total pendapatan, ada pesanan sukses, ada total produk terjual, dan di sini juga ada grafik, ada top 5 kategori terbaik, ada tren pendapatan. Di sini bisa difilter dengan berdasarkan pendapatan maupun berdasarkan jumlah terjual. Di bawah lagi ada top 5 produk paling menghasilkan. Terus yang terakhir ada top 5 pelanggan sultan. Dan di atas juga ada seluruh laporan PDF yang memudahkan owner untuk menganalisa penjualan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya membuka seksi tanya jawab dan diskusi bagi teman-teman PKL maupun karyawan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sekian, terima kasih. Ya, silakan pada yang tanya. Dari Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sebelum izin, saya hanya ingin bertanya untuk tentang pembayarannya. Nah, di sini kan saya memposisikan diri saya sebagai seorang yang awam, belum pernah sama sekali menggunakan Mitrans. Nah, pada saat pembayaran itu kan ada
ditampilkan virtual account ya. Hmm. Nah itu ketika saya sebagai yang tidak tahu sama sekali itu, apakah ada petunjuknya tentang virtual account itu di apa? Atau ada link yang mengarahkan ke website instansinya atau seperti apa? Hmm. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Sebenarnya untuk virtual account itu merupakan salah satu pengetahuan umum ya. Dan di sini juga saya tidak hanya menggunakan virtual account, saya juga bisa menambahkan melakukan pembayaran melalui kris maupun e-wallet maupun ShopeePay juga bisa. Jadi tidak hanya virtual account. Dan virtual account itu juga menurut saya itu pengetahuan umum. Jadi semua orang harusnya tahu. Bisa saya praktekkan lagi agar lebih paham. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada GoPay, Letter, Kris, ada debit juga bisa, Google Pay juga bisa, ada ShopeePay juga bisa. Ini merupakan fitur yang difasilitasi oleh Mitrans. Jadi tidak harus menggunakan virtual account. Jika pembeli tidak tahu cara menggunakannya, tinggal menggunakan pilihan yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Sudah menjawab. Sudah. Tapi tolong dicontohkan yang selain pakai virtual. Bisa pakai atau Oke, dana. sebentar. Ini pakai Kris juga bisa. Jadi di halaman Mitrans yang simulator ada untuk Krisnya. Ini tinggal disalin linknya. Tinggal pay, nanti langsung otomatis paid. Tinggal cek status, otomatis cek. Seperti itu. Dan kalau misal ini sudah menggunakan Mitrans yang profesional, nanti bisa langsung otomatis dari GoPay yang scan. Seperti itu. Karena ini hanya simulator, jadi langkah untuk membayarnya seperti itu. Abu Ham jawab. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang bertanya ini. Muhammad Selana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Maulana Sabar dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Felix mau nanya yang di ini bagian shipping cost. Ya. Sebentar. Nah, Ini. itu kan yang delivery method sementara cuma ada standar delivery Iya, dan itu betul. gratis. Pertanyaannya, apakah semua barang untuk sekarang cuma ada itu atau ada niatan buat tambah lagi? Dan kalau misal ada delivery method yang beda, patokan harganya gimana? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, karena saya belum bekerja sama dengan jasa pengiriman seperti JNE maupun JNT, jadi untuk sekarang delivery methodnya cuma satu, yang standar delivery. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ya, monggo. So. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rasya Adam Saputra dari SMK Negeri 1 Bawang. Izin bertanya untuk terkait pengembalian barang. Misal barang yang dibeli itu barang terakhir. Di stok yang terakhir itu misal tinggal satu dan itu yang dibeli. Nah, otomatis kan rusak. Tadi saya lihat kan waktu sudah di approve pengembaliannya itu kan otomatis ke booking ulang. Ya. Nah, kebetulan size yang dipesan itu sudah habis. Apakah uang itu dikembalikan atau ada opsi lain? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus karena menelusuri ke dalam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya sudah bisa diakali dengan adanya roll stock. Karena di roll stock ini
kita dapat melihat notifikasi. Di sini ada yang kritis dan menipis. Jadi sebelum si stok tersebut sudah menipis, maka harus ada restock lagi. Seperti itu. Roll stock ini juga untuk mengantisipasi masalah yang seperti Mas Adam jelaskan seperti tadi. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau masih ada waktu, ada yang mau bertanya lagi? Kalau Mas Fian sebagai mentornya ingin menyampaikan sesuatu? Ya, kalau udah Enggak ada. Monggo Mas Fian langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sebagai mentor mungkin bukan pertanyaan ya, Rik. Mungkin tambahan aja. Lihat hasil kerja dari Felix, project akhirnya cukup puas dari Felix, cukup effort mengerjakannya, detail juga dari sampai mungkin pembayaran juga sudah pakai Mitrans, kemudian ada sampai pengembangan produk dan sebagainya. Jadi cukup puas dan bangga juga terkait proyek akhirnya. Kemudian terima kasih sudah didengarkan ya atas saran-saran dan masukannya. Mungkin menurut saya aplikasinya sudah cukup punya nilai jual. Misalkan nanti kenal yang penjaga toko atau mana ya, coba ditawarkan. Barangkali kan tinggal menyesuaikan dari kebutuhan toko tersebut. Ya mungkin seperti itu. Insya Allah cukup puas dengan proyek akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fian atas pujiannya. Baik, dari saya sih sebenarnya juga sudah cukup baik ya. Udah lumayan lengkap lah pikirnya, penyampaiannya juga sudah jelas. Mungkin pertanyaan dari saya itu yang pertama, kira-kira nih, kalau misalnya ada klien yang ingin menjual project yang kamu buat ini, kira-kira kamu mau jual berapa? Apakah sudah mempertimbangkan mulai dari effortnya, durasi waktu pengerjaannya, kemudian ini kan apalagi kamu juga sampai beli domain juga kan, domain hosting. Nah, itu kan cukup effort menurut saya. Nah, kira-kira sudah pertimbangan tuh. Baik, terima kasih Mas Sakif atas pertanyaannya. Sebelumnya, saya juga belum pernah memikirkan untuk menjual produk ini karena saya juga baru pertama kali yang membuat produk selengkap ini. Tetapi mungkin nantinya akan saya tanyakan ke teman-teman saya yang sudah pernah menjual produk website. Saya punya teman yang sering menjual website buatannya pribadi. Mungkin untuk rincian harganya saya belum tahu sih, tapi mungkin di atas 5 juta. Mungkin seperti itu Mas Fakir. Ya, bisa. Yang paling penting sih pintar-pintar nego aja. Karena kan skill negosiasi dalam dunia bisnis itu juga penting. Kemudian tadi ini kamu kan buat bikin akhirnya menggunakan filament ya. Itu filament versi berapa? Filament versi terbaru 12 kalau nggak salah. Bukan Laravel. Kalau Laravel mungkin 12. Filament. Oh, filament 3. Versi 3. Kalau nggak salah 3. Ini kan yang terbaru sebenarnya udah filament 5 ya. Sebentar saya coba cek dulu. Nggak ada fiturnya. Iya versi 3. Versi 3 Mas.
Oh, promotion sih, guys. Untuk mengatur role dan commission-nya tuh pakai apa? Pakai di namanya tuh Camp Access Panel. Itu ada di Can View. Sini ada peraturannya. Ini untuk yang banner resource, nanti tampilannya hanya muncul di owner dan admin. Seperti itu, Mas. Oh, oke. Berarti ini total cuma ada 6 resource ya. Ya, ada 6 resource. Langsung ke pertanyaan teknis saja ya. Mungkin untuk sebelum ke pertanyaan teknis, saya Oh, iya. meminta agar pertanyaan teknisnya itu hanya mencakup di yang web sini. Karena di filament itu saya belum bisa mengedit seperti warna maupun bentuk seperti itu. Oh iya, benar. Oh, coba tadi lihat dulu yang bagian sebenarnya. Mana, Mas? Bagian part. Bentar. Ini udah responsif mobil belum? Sudah ada, Mas. Sudah responsif mobile. Semuanya sudah responsif mobile kecuali yang admin, stock, dan owner. Karena itu pakai filament. Oh, boleh. Seperti ini. Ini untuk tampilan mobile-nya. Semuanya sudah responsif. Untuk histori pembeliannya ada nggak? Ada di atas. Ada. Seperti ini. Terus bisa view details juga. Seperti itu, Mas. Oke. Coba sekarang misalkan dulu bagian sana. Masih ke halaman history. Yang view details. Ya. Dan oh iya itu agaknya bisa nggak untuk format tanggal itu dirubah biar lengkap? Baik, Mas, akan saya coba. Part month-nya diganti. Izin bertanya, apakah saya bisa melihat Google untuk format bulan yang ada di sini? Oh, boleh silakan.
Sudah, Mas. Baik, itu sih dari saya itu aja. Yang lain sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya lagi? Mulai ya, udah jam 3 juga. Mungkin bisa ditutup dengan ini. Baik, terima kasih Mas Akif. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya, dan juga yang paling khusus itu mentor saya, yaitu Pak Mas Rian dan Mas Nova, yang sudah membantu saya dalam mengerjakan proyek akhir ini. Terima kasih banyak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun kesalahan tingkah, maka saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Karenanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk presentasinya, akan oleh Mas Labib. Mungkin langsung saja, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labibul Humam dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Dan di sini saya ingin mempresentasikan dan mendemonstrasikan tentang website yang sudah saya buat. Apa sih website ini? Namanya adalah Kasur Pintar. Kenapa saya kasih nama kasur? Sebenarnya kasur itu adalah singkatan dari kasir suara. Namun supaya lebih menarik, jadi saya singkat menjadi kasur. Singkatnya, website ini adalah untuk mempermudah manajemen barang sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Sistem ini dirancang khusus untuk membantu kasir dan inventory agar dapat bekerja maksimal. Oke, langsung saja kita masuk untuk alurnya seperti apa sih? Sebentar Mas, mohon maaf. Untuk role yang ada di sini nanti ada 4. Yang pertama itu super admin, yaitu yang mengurusi website ini, yang sekarang adalah saya sendiri. Lalu yang kedua nanti ada owner toko yang bisa mendaftar ke website ini. Dan owner toko ini nanti akan mempunyai 2 role karyawan. Yang pertama karyawan kasir, yang kedua karyawan gudang. Langsung saja, yang pertama harus dilakukan oleh owner untuk masuk ke website ini adalah mendaftar. Isi saja data-data yang dibutuhkan, misalnya Prabu Bima Store, alamatnya Sapir, blok 7. Nah, untuk akun pemilik ini nanti adalah akun yang digunakan untuk login ke akun tersebut. Kita coba misal Pak Ari Nova. Lalu username-nya misalnya Prabu dan password. Jika sudah, bisa klik daftar. Nah, jika sudah berhasil masuk, maka tandanya akun sudah berhasil dibuat. Lalu si owner itu bisa melakukan 2 hal untuk yang bisa pertama kali dilakukan. Yang pertama adalah menambahkan kategori, lalu nanti menambahkan karyawan. Untuk kategori di sini nanti adalah ini untuk master data yang nanti akan digunakan untuk barang-barang yang akan hadir di toko. Misalnya ini toko untuk baju, maka nanti kategorinya pakaian olahraga atau apa. Jika toko makanan, maka nanti bisa misalnya kategorinya roti atau apa. Kita coba menambahkan kategori dua kategori di sini. Makanan yang pertama, lalu yang kedua ada minuman. Nah, langkah kedua adalah kita bisa menambahkan karyawan. Dan di sini saya menyediakan fitur menggunakan suara dan manual.
Karena manual itu sudah biasa, kita coba menggunakan suara. Untuk suara nanti ada formatnya, yaitu pertama mengucapkan nama si karyawannya, lalu username untuk login karyawan, dan posisi atau role-nya itu nanti inginnya seperti apa. Kita coba. Nama username Prabu, role Buddha. Nah, jika berhasil, maka nanti akan membuka form inputan, dan di sini karena ada kesalahan, kita juga bisa sebelum disimpan bisa menyimpan mengedit data terlebih dahulu. Jika kita Prabu Buddha, kita juga bisa memilih. Untuk password, kenapa tidak disetel dari awal? Karena nanti yang akan mengganti password adalah si karyawan sendiri. Jadi tidak akan ada yang tahu selain si karyawan itu sendiri itu passwordnya itu apa. Jika sudah simpan data, nah maka status akunnya adalah belum ganti password. Kita coba menambahkan 2 karyawan terlebih dahulu. Ini yang versi manual. Nah, dua-duanya belum mengganti password. Kita coba masuk ke akun salah satu karyawan. Passwordnya di sini adalah masih 1 sampai 6 karena itu masih default. Dan ketika masuk, maka nanti ada perintah untuk membuat password yang emang terserah si karyawannya itu ingin seperti apa. Jika berhasil, maka nanti akan muncul dashboard untuk gudang. Nah, gudang di sini saya menyediakan 3 tugas. Yang pertama adalah menambahkan data barang. Yang kedua adalah untuk restock, misalnya ada barang yang sudah menipis dan ingin menambahkan stok, itu juga bisa lewat sini. Dan yang ketiga adalah pengondisian barang. Nanti untuk quality control biasanya setiap minggu kan ada. Nah, itu nanti gudang yang juga melakukannya. Kita coba menambahkan 1 data barang. Dan di sini saya juga ada fitur suara. Nah, di bawah ini ada contoh formatnya. Jadi tidak bisa terlalu asal, tapi untuk urutannya itu terserah. Bisa misalnya mau nama dulu atau kategori dulu, itu juga bisa. Kita coba. Kode 1, nama kopi, kategori makanan, harga 5.000, jumlah 10 pieces. Nah, di sini juga nanti kata-kata yang kita katakan maka akan muncul dulu di text area. Jadi misal ada kesalahan penamaan kategori atau harganya itu salah, bisa diedit terlebih dahulu sebelum disimpan. Jika diklik enter, maka akan memilih. Nah, ini untuk jika ingin menambahkan gambar. Jika membuka kamera, maka membuka kamera. Tentu, tapi ini opsional, jadi bisa dilewati. Kita coba menggunakan kamera. Kita coba ambil fotonya, misal ini barang. Dan jika dirasa fotonya sudah pas, bisa klik gunakan foto. Sebentar. Tapi sebenarnya ini di belakang ada data baru, jadi sebenarnya itu tertambah sih, Mas. Nah, ini kenapa nggak ketutup? Karena saya membuat ini jadi nggak 2 kali kerja. Jadi misalnya si gudang ini bisa mau menambahkan lebih dari 1 barang, maka bisa langsung sekaligus. Nah, jika tidak perlu baru di close manual. Nah, barang yang sudah ditambahkan maka akan muncul di tabel. Lalu jika ingin menambahkan stoknya, kita bisa menggunakan fitur suara juga. Jadi formatnya adalah kode si barang dan jumlah yang masuk. Kode 1 jumlah 5. Jika di enter, maka akan langsung close dan ada 5 baru dan stoknya bertambah menjadi 15. Untuk manual di sini juga sama sebenarnya, bisa untuk menambahkan barang baru dan untuk restock. Nah, untuk restock di sini kita cukup mengetikkan kode barang. Misalnya itu ada kode kopi yaitu 1, kita tinggal klik 1 dan akan otomatis mengisi
lalu jumlah yang masuk tinggal ditambahkan, misal 5. Simpan data dan akan langsung bertambah 20 pieces. Nah, untuk pengkondisian ini sebenarnya setiap minggu. Jadi untuk misalnya gudang lagi ngecek di gudang, misalnya menemukan kopinya itu rusak 5, maka tinggal mengisi 5 di sini dan akan berkurang stoknya 5. Rasi pun sama saja. Maka kan tinggal 10 lagi. Lalu yang kedua ada karyawan kasir. Ini sama masih password default karena kita belum login. Lalu kita bisa mengganti terlebih dahulu, membuat password baru. Nah, di dashboard kasir ini hanya ada barang-barang yang nanti masih tersedia. Dan ini kasir ini tugasnya untuk menangani transaksi oleh sama pelanggan. Dan di sini juga ada fitur suara juga. Jadi di sini kasir hanya tinggal mengklik dan misalnya ingin menambahkan barang maka tinggal tambahkan barang. Kopi 5. Sebentar, tadi ngomong sih. Kopi 5 akan langsung tertambah ke keranjang, dan untuk membayar cukup mengatakan nominal uangnya atau nominal uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Bayar 50.000. Bayar 50.000. Jika berhasil maka akan muncul notifikasi dan menghitung kembaliannya langsung. Nah, untuk pop up itu nanti akan hilang selama 3 detik dan stoknya nanti di sini langsung berkurang 5 karena tadi sudah dibeli 5 dan masuk ke riwayat transaksi. Ini isinya adalah ya transaksi yang tadi kita sudah lakukan dan ini bisa di print. Seperti ini, Mas. Lalu itu untuk karyawan. Nah, hal-hal yang sudah kita lakukan tadi maka akan masuk juga di owner. Nah, ringkasannya nanti jual barang yang sudah terjual akan terisi, barang yang paling laris itu berapa, nama toko karena kita baru membuat jadi masih 0 hari dan total pendapatan kita sementara adalah 25.000. Daftar karyawan ada 2, lalu diagram penjualan 7 hari terakhir dan ini tabel 5 tabel barang yang stoknya paling sedikit nanti akan muncul di sini. Warna merah nanti untuk stok kurang dari 10, lalu warna kuning nanti ada seharusnya itu 0 warna merah, yang warna kuning nanti lebih dari 0 tapi kurang dari 20. Ada masalah minggu ini ada 5 rusak, 5 basi, dan ini juga bisa diedit lewat owner. Misalnya gambarnya salah, nanti bisa pilih file. Lalu untuk kategori misalnya ingin ditambahkan minuman juga bisa. Tapi untuk masalah minggu ini itu nanti yang menangani adalah dari si gudang. Jadi si owner tidak bisa menambahkan 5 rusak dan 5 basi. Lalu ada barang rusak dan data transaksi juga sama seperti tadi, ini juga bisa di print lewat sini. Lalu untuk laporan bulanan ini defaultnya adalah bulan yang sedang berlaku pada hari ini, tapi kita bisa melakukan filter mulai dari tanggal yang diinginkan hingga tanggal yang diinginkan. Untuk data karyawan seperti tadi, status akunnya sudah berubah menjadi aktif karena tadi kita sudah mengganti passwordnya. Nah, status akun aktif satunya itu untuk apa? Ini kita bisa melakukan untuk pembukuan akun. Jadi jika akunnya dibekukan, maka si karyawan tidak akan bisa login. Kita coba di Prabu Kasir. Kita coba di sini bukan Prabu Kasir. Nah, nanti ketika login akun Prabu Kasir, maka akan muncul maka tidak akan bisa login. Tapi seharusnya ada tulisannya, Mas, sebentar. Sepertinya ada yang salah.
Ya, tapi tidak masalah seperti itu. Lalu role yang terakhir itu ada super admin. Super admin adalah yang mengelola website ini. Jadi dia bisa melihat pertumbuhan website ini itu berapa yang mendaftar di bulan ini, lalu ada berapa toko yang sudah bergabung dan total pengguna itu termasuk owner dan karyawan semuanya dihitung. Lalu ada berapa pesan nanti yang ada pesan masuk, lalu ada data-data toko yang baru bergabung. Tadi kita Prabu Bima, nah ini bisa diakses. Akses itu hanya melihat data-data toko, karyawannya ada berapa, lalu omset yang sudah terjadi dan lain-lain. Kita coba melihat dari toko yang sudah banyak isinya saja. Nah, di sini toko milik Adam sudah banyak, ada transaksinya ada 13, lalu omsetnya ada 145.000 dan produk yang terjual di bulan Januari ada 6. Lalu karyawan-karyawannya ada di sini dan data detail akun. Nah, super admin juga bisa membekukan toko. Jika tokonya dibekukan, maka toko itu tidak akan bisa diloginkan oleh siapapun. Kita coba. Toko coba 9 coba kita bukan, maka jika login tidak akan bisa. Akses ditolak karena toko Anda telah dibukukan oleh admin. Lalu tadi ada yang ketinggalan sedikit. Kita coba melihat toko yang emang sudah banyak isinya. Nah, di sini toko Adam sudah bergabung selama 76 hari dan toko ini memiliki 9 karyawan dan ini pertumbuhan toko jika memang dari kemarin ada transaksi yang terjadi. Lalu di sini ada kategori yang sudah terisi dan ini stok-stok yang paling menipis akan muncul di sini. Yang terakhir itu ada ruang pesan. Ruang pesan ini adalah semacam room chat, tapi hanya di dalam aplikasi ini. Jadi peraturannya di sini adalah si owner bisa menghubungi super admin dan karyawan-karyawannya. Super admin bisa menghubungi owner-owner dan karyawan hanya bisa menghubungi owner dan karyawan lainnya yang di toko tersebut. Kita coba tadi menghubungi super admin. Coba. Nah, di sini juga ada fitur VN. Coba. Nah, nanti di super admin akan muncul pesan tersebut. Nah, pesan yang masuk tadi ada 2 dan sudah bertambah 2 karena baru kita inputkan pesan yang baru. Nah, di sini ada notifikasi 4 pesan yang belum kita baca dan ada suaranya. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya membuka sesi diskusi dan pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka saya membuka. Ya, monggo silakan teman-teman yang ingin bertanya. Menunjukkan tangan. Monggo selalu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasya Maulana Safwan dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Izin bertanya Mas Labib, untuk kedepannya apa rencana Mas Labib untuk website ini? Mungkin ada rasa untuk yang ditawarkan ke orang-orang kah? Dipublikasikan kah? Atau gimana? Terima kasih. Terima kasih Mas Hana atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk kedepannya mungkin saya akan memaksimalkan terlebih dahulu website ini. Dan saya sebenarnya sudah kepikiran mungkin jika bisa digunakan besok untuk toko saya sendiri karena saya
memang berencana memiliki toko di kemudian hari. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Labib. Kira-kira toko dalam bidang apa ya? Cuma Untuk paling dekat ini karena hobi saya di perikanan, jadi mungkin toko ikan atau perlengkapan akuarium gitu, Mas. yang lain ada yang mau bertanya lagi? Mustafa. Oke, monggo Mustafa. Ya, langsung aja Mas Labib ya. Labibul, ya lah baca. Mas Labib ya. Terkait ini tadi mungkin saya juga kurang memperhatikan ya. Apakah sudah ada kode barang ya? Karena kan setiap barang memiliki kayak barcode gitu kan. Jadi saya juga kurang memperhatikan itu sudah ada atau belum. Karena memang penting sih untuk kita mengetahui barang-barangnya kan pasti setiap barang ada memiliki barcode ya itu. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dawa. Saya izin menjawab pertanyaan. Untuk kode itu sudah ada di setiap barang. Bisa dilihat di sini. Kodenya itu ada dan ini bisa diubah ataupun terserah si owner. Misalnya di sini 1 2 3 atau dan lain-lain itu juga bisa. Akan muncul 1 2 3 tadi. Seperti itu, Mas. Untuk barcode tidak ada karena ini bisa barang yang selain yang ada barcode-nya. Jadi saya lebih memilih menggunakan kode tulis karena untuk barang-barang yang lebih luas. Terima kasih Mas Tafa. Ya, karena ikan kan biasanya nggak ada barcode-nya ya. Oke Mas, betul. Terus ada lagi yang lain yang mau bertanya lagi? Oke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Akila dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Izin bertanya. Nanti kalau situasi tokonya lagi ramai itu gimana ya cara penyelesaiannya supaya bisa tetap pakai fitur suara? Baik, terima kasih Mas Akila. Jadi untuk solusi yang saya dapat pikirkan sekarang adalah menggunakan headset atau bantuan headphone dan lain-lain karena itu bisa lebih meredam suara dan bisa lebih autofokus ke suaranya yang masuk gitu Mas. Terima kasih Mas Akila. Oke, cukup ya. Mungkin dari Mas Fian terakhir. Ada yang mau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good job ya Mas Labib untuk proyeknya sudah cukup keren, terus idenya juga fresh, unik, pakai ada inputan suaranya. Mungkin baru saya temui dari teman-teman magang yang sebelumnya pernah magang di sini. Itu baru saya temui untuk yang proyeknya pakai inputan suara seperti ini. Mungkin sudah keren dan cukup puas juga dari saya. Mungkin kurangnya ada sedikit miss mungkin tadi ya, hal detail pada saat input suaranya. Itu juga ada muncul errornya masih belum dihandle kalau nggak salah. Tadi kan masih ada kayak notif default dari MySQL apa ya? Iya Mas. Yang duplicate Ini entry. sebenarnya tadi pagi udah gladi bersih dan itu tadi gak muncul Mas. Saya juga bingung, kaget tadi tiba-tiba muncul gitu Mas. Ya paling itu ada miss kecil lah di detail kecil tadi. Kemudian mungkin nanti selanjutnya di lain kesempatan ya dicoba untuk ketika presentasi atau tampil di depan umum coba lebih pede dan lebih rileks lagi. Gitu Mas, terima kasih atas masukannya. Oke, itu saja mungkin dari masukan di Mas Labib untuk tambahannya. Kemudian berikutnya mungkin kan kemarin dikasih ini ya format penilaian di capaian pembelajaran.
Yang dari bawang ada yang gini juga nggak? Ada sama persis apa beda? Beda. Mungkin kan di sini baru kita terima ya, ada beberapa poin di sini dan ada yang di poin keempat nih. Poin keempat yaitu menyiapkan kemandirian peserta didik untuk penguatan dan pemahaman analisis usaha. Kemudian menganalisis usaha bisnis, menganalisis kelayakan usaha. Itu kan mungkin sebelumnya belum kita apa ya uji dan mungkin belum kita ketahui dari teman-teman. Mungkin untuk mengisi penilaian ini mungkin dari saya request setelah ini ya singkat saja. Nanti coba di situ saja nggak apa-apa. Dicoba presentasikan kayak dipaparkan aja lah. Setahu kalian itu Prabu Bima itu bagaimana? Terus divisinya seperti apa? Mungkin proyek-proyeknya gitu. Singkat saja di situ nanti. Sekarang berarti Mas. Ya, Langsung habis ini. Oke, Mas. Ya itu saja mungkin dari saya. Sambil dicek ya yang bawang ya untuk poin-poinnya barangkali ada yang tidak sesuai materi begitu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya tutup ya, ini ada sedikit pertanyaan lagi. Tadi kan pakai fitur suara ya. Nah itu untuk fitur suaranya pakai apa itu? Pakai plugin apa? Untuk cara kerja fitur suara ini aku pakai ini Mas. Voice speech dari bawaan browsernya. Jadi itu buat nangkep suaranya. Nah, itu kan nanti tadi ada formatnya. Jadi kode titik-titik, nama titik-titik. Nah, buat nangkep si datanya itu pakai JavaScript. Jadi setelah kode ada kata-kata, nah itu nanti akan ditangkap dan kode dan namanya itu nanti dihapus. Jadi yang masuk ke database adalah si titik-titiknya ini gitu, Mas. Oh itu bukan pakai plugin atau library dari Laravel gitu ya? Enggak, belum, Mas. Berarti dihandle dengan JavaScript. Iya. Oke, terus juga tadi kan juga ada fitur chat ya. Chat room itu menggunakan apa itu? Saya lupa, cuma ini kalau ini bawaan dari Laravel, Mas. Ada Laravelnya. Tapi kalau buat suaranya sama seperti tadi, cuma convert dari yang ditangkap jadi langsung MP3 atau ini yang suaranya. Oh gitu. Tahu nggak library-nya apa? Chat itu. Saya lupa, Mas. Lupa. Oke. Tapi untuk tampilan itu bisa diedit nggak sih? Untuk tampilan chatnya itu? Atau belum pernah nyoba? Belum pernah nyoba. Oke. Ini aja. Coba lihat bagian yang pertama itu halaman utama. Dashboard owner atau yang halaman paling pertama, Mas? Yang halaman utama aja. Yang ini? Iya, itu tampilannya apa aja sih? Coba sekarang. Ini hanya ini doang, Mas. Jadi ini deskripsi singkat tentang si website dan ini fitur-fitur yang ada di dalam websitenya. Oh gitu. Itu berarti hanya untuk fokus ke kasir ya. Kalau pengguna ingin apa? Ada pelanggan ingin beli itu nggak perlu login gitu kan ya? Ya, ini enggak ada dari sisi pelanggan karena ini buat di dalam tokonya sendiri. Oke. Coba masuk ke halaman kasir tadi. Coba dipraktekkan sekali lagi. Pakai suara atau manual saja, Mas? Bebas. Suara juga boleh. Manual saja. Manual juga boleh. Kita tambahkan coba bakpia 1, PC 1, dan ikan 1. Totalnya ada 1 juta lebih. Jadi kita coba. Seperti itu, Mas.
Nanti untuk barang yang sudah dibeli itu nanti masuk mana? Nanti masuk ke riwayat transaksi, Mas. Oh, iya. Barangnya bakpia, PC, dan ikan. Jadi totalnya tunainya tadi membayar dengan uang 10 juta dan kembaliannya ada 8.988.000 rupiah. Oke. Coba itu kan ada format tanggal 31 Maret 2026 ya. Bisa nggak diganti format tanggalnya? Tanggal 31-nya. Iya. Iya, format tanggalnya. Jadi lengkap 31 Maret. Sebentar, Mas. Sudah, Mas. Oke, cukup sih dari saya. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya lagi? Mas Gilang? X. Ya, baik Mas, terima kasih atas saran dan masukannya. Mungkin akan saya kembangkan lebih lagi. Oke, dari saya juga sudah cukup baik sih aplikasinya. Sudah insya Allah bisa digunakan langsung ya, bisa dijual Amin. juga ya. Oke, mungkin saja silakan bisa ditutup presentasinya. Mungkin sebelum menutup, saya mau menjawab yang Mas Fian tadi, Mas. Oh, nanti aja. Oh, siap, Mas. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mas Akif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Maulana Safwan. Saya dari SMK Negeri 1 Purwokerto. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir selama saya PKL di CV Prabu Bimatek kurang lebih 5 bulan. Nah, sebelum saya memulai presentasinya, izin saya mau nanya dulu ke teman-teman, terutama teman-teman yang ngekos nih, teman-teman bawang. Kalau saya bilang ibu kos, yang terlantar di pikiran kalian tuh apa? Serem? Serem, ngeri, cantik? Oh, enggak. Kayak ya. Apalagi kalau lagi uang kos itu, wah, galak banget gitu. Nah, jadi teman-teman, kebanyakan dari kita tuh kalau mendengar kata ibu kos itu langsung tergambar sosok yang tegas, sosok yang menyeramkan seperti itu. Kayak ini gambarnya. Nah, tapi ternyata di balik semua itu, ibu kos tuh cuma ingin kita tuh aman dan nyaman di kosan mereka. Nah, kita pikir juga paling apa sih tugas ibu kos, gampang gitu. Padahal kenyataannya itu berbanding terbalik. Ngurusin dan mengelola kos itu sangat susah, teman-teman. Kalau sendirian. Nah, jadi saya membuat sebuah website atau aplikasi bernama Sinkosan, bukan Sinkostan. Sinkosan ini adalah singkatan dari sini ke kosan. Nah, saya jelaskan dulu di sini. Untuk alurnya, saya membuat 3 role, yaitu yang pertama ada ini penyewa, yang kedua ada admin atau sang pemilik Sinkostan ini, pemilik kosnya, yang terakhir itu ada pengurus atau pengurus cabang-cabang yang di bawah sini. Langsung saja saya mulai untuk alurnya. Kita akan masuk sebagai user. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau welcome page dari Sinkosan untuk bagian user. Sini ada judulnya dan kita di sini ada search bar untuk mencari ataupun juga memfilter harga dari kos-kosan yang di bawah ini. Ada Bandung Kota, Majalaya dan Sumampir. Kita misalnya mau cari, aku mau nyari yang Bandung Kota Bandung Kota. Oke, muncul. Nah, seperti itu harga misal
filternya apa ya? Oh, 500.000 kita coba harganya 600.000. Oh, nggak ada. Ya udah 500.000. Salah. Masih muncul semua. Nah, seperti itu. Kita sebagai user bisa memesan kamar-kamar kos dan juga di masing-masing cabang yang kita mau ya. Dan juga cabang-cabang yang telah disediakan. Kita akan mencoba memesan cabang di yang Bandung. Oke, kita coba detail. Nah, lalu masuk ke halaman daftar kamar. Nah, di sini tuh kita bisa memilih kamar-kamar yang sudah disediakan. Di atas itu ada keterangan tentang cabang ya. Terus di bawahnya ada seperti kontak person pengurusnya. Jadi kalau misal ada terjadi apa-apa bisa kontak ke sini. Nah, di bawahnya ada keterangan status. Hijau utuh untuk tersedia, merah terisi. Orangnya itu di booking, nanti saya jelaskan. Dan juga abu-abu itu perbaikan atau maintenance. Nah, tampilannya itu seperti ini. Kenapa saya buat seperti ini? Karena saya waktu itu terinspirasi dari pemilihan kursi di bioskop. Itu kan tampilannya itu kan simpel, kita tinggal pilih. Cuma ini lebih kompleksnya saja. Di bawahnya ada lokasinya, Google Maps. Untuk siapa tahu teman-teman ada yang bingung untuk lokasinya bisa dibuka di sini. Kita coba mendaftar yang bagian memesan kamar 102 dengan tipe kamar standar. Nah, kita buka, akan muncul sebuah pop-up dengan detail kamar seperti tipenya, harga per bulan, dan fasilitasnya. Nah, tipe kamarnya itu maksudnya apa? Di sini Sinkostan saya tuh mematok 2 tipe kamar, yaitu elite dan juga standar. Ini hanya untuk memilah saja sih. Kalau elite itu memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti itu. Ini ada foto-fotonya. Kita bisa coba booking sekarang. Oke. Nah, setelah kita booking akan masuk ke dalam detail pembayaran. Di sebelah kiri masih ada detail yang tadi, nomor kamar, tipe, dan harga. Dan di sebelah kanan itu ada metode pembayaran. Pertama ada transfer bank, e-wallet, dan juga bayar di tempat. Dan di bawahnya ada durasi sewa 1 bulan. Ini saya set seperti ini karena hanya buat contoh saja. Di bawahnya ada opsi pembayaran juga. Nah, di atas ini ada transfer bank dan juga e-wallet kan. Konsepnya itu nanti seperti ini. Saya menggunakan konsep pembayaran yaitu mengirimkan bukti pembayaran yang nanti akan dikonfirmasi oleh admin. Jadi belum bisa menggunakan API seperti Mitrans atau lain-lain. Tapi kalau untuk bayar di tempat itu tidak perlu karena nanti tetap mengirim notifikasi ke admin dan si admin tuh nanti bisa mengkonfirmasinya kalau sudah menerima uang secara langsung. Itu baru bisa dikonfirmasi. Kita coba transfer bank. Untuk durasi sewa kita bisa pilih 1 bulan ataupun bebas. Kita misal coba 2 bulan. Nah, jika kita memilih durasi sewa lebih dari 1 bulan, maka akan muncul opsi pembayaran satu lagi, yaitu bayar bulan pertama dulu. Aduh, salah. Nah, bayar bulan pertama dulu. Ini bedanya apa? Mungkin untuk memilah dan juga membantu teman-teman ya. Mungkin misal seperti teman-teman PKL mungkin udah pasti akan menetap di sini selama 5 bulan, tapi aduh, uang saya nggak cukup, terus ganti bulan pertama untuk menghemat saja gitu. Kita coba bayar lunas. Sini ada totalnya. Kita coba bayar sekarang. Nah, selanjutnya akan masuk ke detail pembayaran yang seperti saya bahas, di mana akan masuk untuk mengirim bukti pembayarannya. Kita coba upload bukti transfer. Contoh, kita anggap ini adalah bukti struk pembayaran. Konfirmasi dan kirim bukti. Pemesanan Anda akan diverifikasi admin selama 1 kali 24 jam. Nah, setelah dikirim nanti akan masuk ke halaman riwayat sewa. Oke, di sini sekilas saja di sini ada aktif dan selesai. Maksudnya aktif itu apa? Aktif itu jika kita masih menghuni di kamar itu, dan selesai itu artinya sudah tidak menghuni, seperti yang di bawah ini. Nah, jika sudah kita sudah memesan akan muncul di sini dan dengan status yang pending. Sabar ya. Tutup jendela. Nah, kita pindah dulu ke admin, di mana admin itu harus mengkonfirmasi bukti pembayaran yang dikirimkan oleh user. Nah, seperti ini. Tadi atas nama Lana, di sini ada detail-detailnya dengan metode transfer. Nomor kamar, ini ada detailnya, terus ada bukti pembayarannya. Nanti admin bisa ngecek di sini. Nah, gimana taunya kalau ini bukan bukti palsu? Diharapkan nanti sih kalau untuk sekarang admin bisa mengecek akun e-wallet atau akun banknya dulu, apakah uang dengan atas nama ini dan nomor telepon ini itu sudah masuk ke akunnya. Kalau dirasa emang oh ya ini uangnya sudah masuk, udah betul, kita bisa konfirmasi. Nah, tambahan juga untuk tadi yang saya bilang cash atau bayar di tempat, itu tampilannya seperti ini, tidak memerlukan bukti pembayaran karena
uangnya nanti akan diberikan di lokasi seperti itu. Kita kembali lagi ke halaman riwayat sewa. Nah, yang tadinya di sini menunggu admin dan pending akan berubah menjadi aktif untuk jangka waktu sekian. Kita bisa buka kamarnya. Nah, memencet tombol itu akan membawa kita ke halaman kamar saya, di mana memunculkan detail-detail kamar yang telah kita pesan, dari harga, status yang sewa, tipe, semuanya pokoknya, sampai ada durasi penyewaan kita dan berapa hari lagi kita bisa tinggal di kamar ini. Nah, di sini ada tombol perpanjangan. Tombol perpanjangan ini fungsinya nanti untuk memperpanjang masa sewa dari kamar tersebut. Tapi ini 54 hari, nanti kita akalin lagi di bagian admin. Nah, untuk fiturnya seperti itu. Ini singkat saja. Di sini ada profil, ada profil picture, role-nya apa, nama, dan bionya. Dan juga di sini ada kamar yang sudah dipesan tadi ya, Bandung Kota lantai 1 dengan nomor 102. Sekilas saja tadi ada yang terlewat, yaitu bagian notifikasi. Ini notifikasi di sini akan muncul jika ada pemberitahuan-pemberitahuan seperti pembayaran dan lain-lain. Yang terakhir di fitur user ini adalah ada keluhan, di mana user ini bisa mengirimkan mungkin ada kecacatan atau kerusakan di dalam kamarnya, seperti mungkin pintunya rusak atau listriknya cepat atau apa gitu kan. Kita coba Bandung Kota. Pilih kamar yang sudah kita pesan. Judul masalahnya misal pintu jebol. Fasilitas, deskripsinya pintunya meledak kemarin mas. Kita coba foto bukti, kita pakai foto ini. Oke, bila sudah kita bisa kirim laporannya. Nah, laporan yang sudah dikirim akan masuk ke bagian sini, sedang diproses. Pintu jebol, pintunya meledak kemarin mas, 102 yang statusnya masih pending. Balik lagi ke admin. Admin di sini harus mengkonfirmasi dan menangani keluhan yang diberikan oleh user. Nah, sini ada bagian maintenance atau perbaikan dari admin itu sendiri. Sini ada kamar 102, pintu jebol, fasilitas, dan ini fotonya. Oh iya beneran jebol. Oke. Kalau misal sang admin itu belum merespon ataupun belum memperbaiki keluhan yang diberikan, statusnya maka akan masih dalam proses atau di user tadi pending ya. Kita bisa update status. Nah, kalau sudah dibetulkan oleh admin, sudah direspon, bisa menjadi selesai. Nah, di bawahnya ada dana yang dikeluarkan. Dana yang dikeluarkan ini maksudnya untuk kalau misal kita memperbaiki itu berapa biaya yang keluar, seperti itu. Misal 100.000 untuk ganti pintu ya. 100.000. Nah, di sini juga muncul upload bukti perbaikan, yaitu sebagai bukti bahwa sang admin itu emang udah bekerja, emang udah ngebenerin keluhan yang diberikan. Kita simpan data. Nah, kamar yang sudah ini mana tadi? Nah, ini kamar 102 pintu jebol dengan biaya 100.000. Buktinya mana? Ini pintunya sudah diperbaiki. Ini beda cabang. Nah, yang jika keluhan sudah diproses oleh admin, keluhan yang di sini akan pindah ke bagian selesai. Kita bisa buka. Nah, di sini kamar 102 pintu jebol dengan status selesai. Sudah diperiksa dengan tim maintenance, seperti itu. Nah, untuk sementara fitur dari user itu seperti itu, dan nanti akan saya bahas lagi tentang yang ini, tentang memperpanjang penyewaan. Nah, untuk itu kita harus ke bagian admin terlebih dahulu. Perkenalan sekilas, di sini admin di dashboard admin ini ada ringkasan-ringkasan apa yang sedang terjadi itu pada cost-nya. Misal ada grafik penghasilan, terus sumber pembayaran melalui tunai ataupun keterangan lain-lainnya. Masuk total kamar. Nah, di sini filternya masih semua cabang, bisa kita ganti juga. Filter minggu, bulan, tahun. Nah, kenapa saya menggunakan filter bulan, minggu, dan tahun dan bukan per hari? Karena menurut saya ini kan kurang lebih hanya untuk mencatat pemasukan dan juga pengeluaran, intinya perkembangan kosan tersebut kan. Dan menurut saya tidak mungkin kalau setiap hari itu ada uang masuk, ada uang masuk kan, tidak mungkin. Mungkin ada tapi cashnya sedikit. Jadi menurut saya pakai mingguan saja, karena mungkin keluhan tidak mungkin setiap hari kan, pengeluaran tidak mungkin setiap hari, pemasukan juga tidak mungkin setiap hari, seperti itu.
Dan ini di bawahnya ada cabang-cabang kos yang terdaftar, yang sudah didaftarkan oleh admin. Sini ada Bandung Kota yang tadi. Nah, di bawahnya itu ada manajemen cabang dan kamar, penyewa, dan tagihan. Nah, kunci dari perpanjangan kamar itu ada di manajemen penyewa. Kita coba judging sini dulu ya, cabang kos. Pertama, akan masuk ke cabang kamar. Dengan filter yang sudah tersetting menurut kart kos yang tadi kita tekan. Nah, di sini ada daftar unit kamarnya, ada yang terisi, ada yang tersedia, ada yang sedang perbaikan. Nah, terus kita coba tambahkan cabang baru ya, cabang baru misal, ya, Purbalingga. Google Maps-nya kita asal dulu. Nah, di sini ada harga minimal dan harga maksimal. Kita untuk bantuan saja untuk menampilkan di bagian user itu. Tadi kan ada tulisan harga mulai dari ya, 2 juta misal. Kita bisa upload foto cabang. Mana ya? Foto. Nah, kita bisa masukkan foto cabang dan kita bisa simpan. Cabang yang sudah ditambahkan akan otomatis masuk ke dalam filter sini dan juga otomatis masuk ke halaman user dan juga dashboard admin. Nah, seperti itu. Kita coba tambah kamar di cabang Purbalingga. Ini kurang lebih sama. Kita pilih cabangnya. Nomor kamar misal 100, ini 111, lantai 1, harga per bulan 500.000. Tersedia dengan, nah ini yang tadi saya maksud, ada 2 tipe kamar. Saya mematokannya itu menjadi 2 tipe kamar, yaitu standar dan juga elite. Jika standar fasilitasnya seperti ini, elite seperti ini, sinyalnya seperti itu. Kita bisa memasukkan foto multi kamar. Ini saja. Simpan unit. Nah, unit yang sudah ditambahkan akan masuk ke dalam daftar unit kamar. Dan kita juga bisa mengedit detailnya lagi kalau misal ada perubahan harga ataupun apapun. Misal kita mau menambahkan ini nih fasilitas-fasilitas baru tapi tidak mau mematok dengan standar maupun elite, itu bisa. Kita bisa tambahkan fasilitasnya dan juga misal tambah harganya jadi 900.000 dengan smart TV dan juga AC. Simpan perubahan. Nah, berubah 900.000 smart TV dan juga tambahan AC seperti itu. Ini ada catch, sebuah pengecualian di mana kalau misal kita mengedit kamar yang berstatus terisi itu tidak bisa sembarangan. Nah, statusnya di sini kan ada terisi, tersedia, di booking dan maintenance. Kalau sudah terisi, kita tidak bisa seenak jidat mengubah jadi tersedia. Ada peringatan karena kamar ini masih memiliki penyewa. Silahkan kosongkan melalui bagian penyewa. Seperti itu. Kita lanjut ke tagihan dulu. Ini penyewa bagian terakhir nggak apa-apa. Manajemen tagihan. Nah, manajemen tagihan ini simbolnya untuk memantau dan juga menotifikasi user akan tagihan yang belum dibayar. Misal ini, Maul masih ada di sini. Dua tagihan yang belum dibayar. Di sini ada tombol untuk melihat bukti kalau misal sudah dibayar nih. Nah, seperti ini. Coba kita cari yang pakai panah biar bisa dicontohkan. Nah, di cabang Sumampir ini ada Lana dengan tagihan 3 tagihan aktif. Oke, kita coba kirim pengingat WA untuk mengingatkan bahwa tagihan ini belum dibayar. Oke, WA terkirim. Kita masuk ke dalam WhatsApp-nya coba. Nah, ini. Oke, admin SIN Kostan. Pesannya masuk. Halo Lana, ini adalah pengingat dari SIN Kostan. Tagihan untuk bulan Maret sebesar 500.000 belum dibayar. Jamnya 8.30. Belum masuk. Beda nomor ya. Kayaknya saya memasukkannya beda nomor, tapi inti dari pesannya itu seperti ini, mengirim seperti ini. Saya melakukan
saya salah masukkan nomor di bagian sininya. Intinya seperti itu. Dan loncat sini dulu. Maintenance tadi sudah ya untuk merespon keluhan yang dikirimkan user. Seterusnya ada laporan. Laporan ini simpel saja, ada laporan keuangan dan juga laporan kamar. Laporan keuangan untuk melihat pemasukan income dan juga outcome yang masuk. Sini ada tombol cetak. Ini ada filter bulan-bulan per bulannya juga. Terus untuk laporan kamar dan penyewa itu kurang lebih sama. Sekilas saja dah seperti itu. Nah, terakhir tinggal pembahasan tentang cara perpanjangan kamar, yaitu melalui penyewa ini. Seperti yang tadi kita contohkan, bahwa si Lana ini memesan kamar nomor 102 di cabang Bandung Kota. Nah, dia memesan dengan durasi berapa bulan? Maret, Mei, 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan lah. 2 bulan. Nah, karena kita tidak mungkin ini hanya contoh saja, tidak mungkin menunggu selama ini kan. Nah, untuk mengakalinya, untuk presentasi kali ini contoh, kita langsung ubah status huniannya yang tadinya aktif menjadi tidak aktif atau habis. Nah, jika sini ini sudah diubah, nah ini si Lana ini akan masuk ke dalam riwayat selesai sewa. Dan juga nah, kamar yang di sini yang tadinya kita harus menunggu 54 hari, ini sebagai simulasi saja bagaimana kalau sudah waktunya untuk membayar. Nah, seperti ini, sewa telah berakhir, statusnya nonaktif atau selesai. Kita bisa aktifkan kembali atau perpanjangan. Seperti ini akan masuk ke dalam metode pembayaran yang seperti tadi. Kita coba bayar di tempat saja biar cepat. Untuk 1 bulan kita bayar sekarang. Nah, langsung seperti ini. Nunggu admin. Alurnya itu sama seperti kita melakukan transaksi di awal. Tapi bisa konfirmasi atau ditelok. Nah, oh ya, yang saya ketinggalan adalah ketika sang user itu sudah mengirim bukti, sudah dalam proses pemesanan, itu nanti di bagian kamar sini, itu harusnya jadi menjadi booking. Cuma karena saya sudah terlanjur mencet konfirmasi, ini ada yang belum. Sebentar, kita contohkan saja. Nah, untuk mencegah adanya tabrakan antara dua user yang memesan satu kamar secara bersamaan, saya membuat yang ini tadi, statusnya di booking. Jika user sudah masuk ke dalam proses pembayaran, maka statusnya akan menjadi di booking dan user lain tidak bisa memesannya jika tidak terjadi tabrakan. Seperti itu. Ini tadi di kamar saya. Nah, menjadi aktif kembali. Nah, seperti ini. Kos-kosan yang telah kita tempati sebelumnya, yang telah diakhiri akan jadi seperti ini, invalid dan juga sudah diperpanjang. Nah, ini halaman yang tadi. Nah, untuk alur dari role user dan juga admin sebenarnya cukup sampai situ. Dan terakhir itu ada pengurus. Pengurus itu singkat saja. Intinya hampir semua fitur yang ada di admin itu bisa diakses oleh pengurus cabang masing-masing. Cuma dengan catatan mereka hanya bisa menggunakan atau mengecek detail yang sesuai dengan cabang yang mereka urus masing-masing. Seperti ini hanya bisa mengakses bagian Bandung. Notifikasi bayar di sini juga hanya bisa muncul jika ada orang membayar di cabang Bandung. Daftar kamar. Nah, daftar kamar di sini juga sang pengurus itu tidak bisa menambah kamar ataupun menambah cabang ya, karena bukan siapa-siapa, bukan pemiliknya juga. Penyewa aktif sama. Ini yang muncul tadi di Bandung ya. Karena kita telah pembayaran, sini muncul lagi. Perpanjangan, sudah perpanjangan makanya muncul lagi. Manajemen tagihan cuma yang muncul hanya kos yang dikelolanya. Seperti ini. Laporan cabang juga, laporan kerusakan juga yang masuk ini, yang dikirimkan kepada kos-kosannya, cabangnya masing-masing. Laporan cabang pun sama, baik keuangan maupun hunian. Semuanya sama sih. Sepertinya cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Jikalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan. Baik, silakan monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa coba tangan. Monggo Mas Adam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Adam Saputra dari SMKN Bawang. Izin bertanya terkait kerusakan fasilitas yang ada di kos. Bagian user. Ini ya. Misalkan user mengeluhkan kerusakan, tadi kan dicontohkan misal pintu, dan di maaf, tadi yang memberitahukan sudah diperbaiki itu siapa ya? Admin. Nah, admin sama pengurus bisa. Nah, admin sama pengurus itu sudah memperbaiki. Nah, di situ kan ada keterangan untuk harga perbaikan. Itu apakah penyewa itu harus membayar untuk perbaikan atau tidak? Terima kasih pertanyaannya untuk Mas Adam. Izin menjawab. Untuk seperti itu harusnya biaya itu selama bukan kerusakan yang dilakukan oleh penyewa atau mungkin kecacatan dari kos-kosannya itu, maka biaya tidak akan ditanggung oleh penyewa. Kecuali misal saya sebagai penyewa yang merusakin pintunya, nah itu saya harus bayar. Gitu. Bagaimana? Apakah cukup, Mas? Bagaimana kalau pelanggan itu tidak sengaja merusak, dan apakah memang harus membayar biaya perbaikan? Dan pelanggan itu bagaimana tahu kalau itu kerusakan tidak perlu dibayar? Apakah di awal itu ada pemberitahuan kalau misal ada barang rusak itu tidak perlu dibayar untuk biaya perbaikannya? Sebenarnya kalau untuk pemberitahuan kerusakan barang itu tidak perlu dibayar itu tidak ada, tapi seharusnya kita sebagai penyewa juga ada adabnya seperti itu. Untuk secara secara umum lah ya, jika kalau kita merusak berarti kita harus mengganti. Seperti juga misal barang di toko merusak berarti membayar, seperti itu, Mas Adam. Jadi kita secara manusiawi juga harus sadar kalau kita yang merusak barangnya atau fasilitasnya, jadi otomatis kita yang harus membayar. Tapi kalau emang kerusakan dari kosnya, misal AC-nya tidak dingin atau apa, itu baru kosnya pihak kosannya yang menanggung. Gitu. Apakah cukup, Mas Adam? Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Adam. Lanjut Mas Fauzan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Aristian dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Di sini saya ingin bertanya tentang range harga. Tadi pada saat membuat cabang baru itu kan menetapkan range harga yang minimal dan juga maksimal. Nah, di situ pada saat kita menambah kamar itu kan bisa set harga juga. Hingga harga yang di set untuk kamarnya itu lebih kecil atau lebih besar dari range harganya, itu bagaimana? Apakah datanya menjadi invalid atau seperti apa? Terima kasih. Harusnya datanya itu menjadi invalid. Sudah saya coba kemarin juga, tapi untuk diakalinnya kita tuh sebagai admin atau pengurus nggak bisa, sorry. Sebagai admin kita tuh harus mengecek dulu kan bahwa kosnya range harganya di sini. Jadi kita secara insting juga masa taruh di sini kan nggak masuk gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus masukin di harga yang menyesuaikan di yang tertulis di cabangnya. Tapi untuk pertanyaan apakah data invalid atau tidak invalid, seperti itu. Oke, lanjutan G. Kalau menurut saya daripada kita set harganya itu di cabangnya, mending harga dari cabang itu diambil dari kamarnya saja. Jadinya ketika kita set kamar harganya 500, ya maka mungkin minimalnya 500.
dan kita misal saya tambah kamar lagi dengan harga 700, maka itu ya 700. Jadi otomatis ditambahkan untuk harga cabangnya, range harganya yang awal yang minimalnya 500 dengan maksimal 700. Itu saran dari saya saja gitu. Terima kasih sarannya Mas Fauzan, dan saya akan mungkin memasukkan fitur itu untuk kedepannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, cukup ya. Ya. Dari saya ini ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama itu untuk pembayarannya hanya bisa bulanan ya, nggak Iya. bisa harian atau tahunan. Tahunan bisa, tapi kalau harian tidak bisa. Harian nggak bisa. Harian tidak bisa. Kan barangkali ada orang yang ingin yang kos cuma untuk beberapa hari doang kan bisa, atau mingguan gitu barangkali. Tapi untuk saat ini baru bisa bulanan ya. Bulanan gitu. Oke. Terus coba lihat fitur yang fasilitas. Sebentar Mas. Kalau nggak salah menambah kos ya. Di sini ya Mas. Fasilitas ini. Itu kalau misalnya mau menambah fasilitas baru gimana? Misal kalau di kos saya kan ada fasilitas tambahan, yaitu ada karpet, kemudian ada bantal. Di situ kan belum ada ya. Belum ada apa lagi ya. Jadi tiap kos kan fasilitasnya beda-beda. Kalau ingin menambahkan fasilitas gimana? Udah bisa belum? Oh, untuk sementara sih belum bisa Mas, karena ide saya pas awal itu hanya mematok jadi 2 tipe ini. Jadi untuk sekarang belum bisa. Oke, berarti mungkin saran saya ke depannya itu tambahkan tabel baru ya, tabel namanya fasilitas. Nah, nanti di sana admin bisa menginput fasilitas, nah fasilitas yang ditambahkan di sini itu nanti katanya diambil dari tabel fasilitas itu ya. Jadi sehingga kalau misalnya ada admin atau apa nanti yang bertugas untuk manajemen fasilitas itu bisa menambahkan gitu. Terima kasih Mas. Oke. Terus tadi juga ada fitur notifikasi WA ya? Iya. Bisa dilihat. Notifikasinya atau ini Mas, logikanya? Dulu aja. Notifikasinya. Seperti ini. Oke, itu untuk teksnya ya. Untuk ini apa? Fitur untuk mengirimnya. Oh, untuk fitur ini Ya. di bagian sini Mas. Manajemen tagihan. Nah, bagian sini. Nah, itu hanya muncul ketika ada penyewa yang belum membayar ya, atau habis tagihannya. Habis yang belum membayar. Yang belum membayar. Belum membayar. Oke. Itu kamu buatnya pakai fitur apa? Pakai apa? Pakai ini Mas, engine WA. Simpelnya tuh sama aja kayak saya masukin WA ke WhatsApp web. Cuma iya. nanti diperintahkan lewat sini. Perintah simbol seperti itu Mas menggunakannya. Oke. Coba lihat gambar matanya itu. Ini untuk melihat bukti transfer Mas. Bukti transfer. Ya, tapi karena ini belum membayar, jadi ini masih kosong. Belum mengunggah bukti pembayaran. Tapi kalau yang sudah, sama yang sudah. Nah, ini yang sudah membayar, kita buka. Aduh. Sebentar Mas. Santai. Nah, seperti ini muncul buktinya. Oke, coba kembali lagi. Itu Tanda checklist itu ketika sudah bayar atau gimana? ini Mas, koreksi yang tombol ini tuh dulu saya pakai waktu kan awal-awal fitur perpanjangan itu kan masih belum selesai. Nah, jadi untuk melanjutkan logikanya saya menggunakan tombol yang manual dulu untuk mengkonfirmasi pembayarannya sebelum saya membuat fitur perpanjangan yang otomatis seperti tadi. Oh gitu, oke. Siap. Oke, sekarang terakhir coba masuk ke halaman awal tadi. Ya, seperti Mas. Nah itu kan ada
tulisan 40% okupansi ya. Kemudian juga tadi di halaman user yang awal juga ada sekian persen okupansi. Nah, perhitungan okupansi itu dari mana? Terus maksud dari okupansi yang ada di sini itu apa gitu? Okupansi itu maksudnya ini mas, yang kamar terisi. Jadi okupansi itu artinya seperti tingkat kependudukan, dan perhitungannya itu dihitung dari jumlah kamar, dan jumlah kamar dibagi jumlah jumlah kamar dibagi jumlah kamar yang tersedia dengan jumlah kamar yang sudah terisi. Bikin perbandingan Jumlah kamar yang tersedia dibagi jumlah kamar yang sudah terisi. terisi. Oh iya iya. Baik. Jadi misalnya kamarnya ada 20 dibagi misal yang terisi 10 dibagi 10 berarti 2%. Seperti itu mas. enggak dikali 100%. Iya seperti itu. Karena kan bisa tutup sih tadi ya. Nah sini mas, Nah yang itu coba. ini kan tingkat kependudukannya 40% dengan total kamar 5. Berarti sekitar 4 kamar yang sudah terisi. 1, 2, 3. Bentar mas. Oh bener nih. Benar ya. Iya kan 5. 5 ini 40%, berarti 2 kamar yang sudah terisi. Oke. 2 kamar. Oke, selanjutnya coba masuk ke halaman admin tadi. Sebentar ya mas. Yang admin ini aja atau yang admin keseluruhan? Coba scroll lagi. Yang ada tabel apa tadi ya? Atau ini aja deh, langsung aja ke pertanyaan teknis lah ya. Ini udah responsive mobile belum? Sudah, cuma ada yang sedikit kecacatan di sini mas. Ya, minimal yang bagian user. Usernya sudah. Usernya sudah. Nah, usernya sudah di sini. Sidebar juga aman. Tapi untuk yang sini masih ada ini mas. Tadi kan ada tulisan dashboard pengurus. Ini ketutupan. Coba kembali ke home yang tadi. Yang dashboard atau yang user mas? Yang user. Ke halaman pertama. Salah. Sini mas. Beda. Itu untuk apa namanya yang tulisan bahwa kamar tersedia itu pakai gradien ya? Iya. Coba bisa nggak gradiennya diganti warna biru? Warna biru ya mas. Ya, biru muda ke biru tua. Coba. Nah, seperti ini mas. Ini belum gradien ya? Oh digradienkan juga? Iya. Oh. Maaf mas. Refresh dulu aja. Nah, saya boleh bertanya nggak untuk warna biru tua itu ininya gimana? Coba pakai purple aja nggak apa? Bisa nggak? Sebelum itu gradien, terus baru. Sebenarnya pakai blue juga bisa juga pakai blue. Cuman untuk angka di belakangnya itu diganti. Kan itu ada 500 dan 600. Oh yang ini mas, Ya. tingkat keturunannya.
teks 1. Bisa? Sebentar Mas, coba dulu. Atau warna lain deh, merah misalnya. Sepertinya belum bisa Mas. Oke, nggak apa. Nanti bisa dicari lagi lah ya. Itu mungkin karena memang kelas itunya belum dipanggil di setelah itu. Oke, sebelum saya tutup ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada bisa silakan diakhiri aja. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih buat teman-teman, buat Mas Fahri sebagai mentor, dan juga Mas Fian mentor sebelum Mas Fahri, dan juga Mas Gilang yang sering membantu. Terima kasih juga buat Mas Akif sudah. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.